Apa fungsinya? Itu mengingatkan saya pada cinta yang mampu saya berikan, bukan? Anda pria yang sangat baik. Saya mungkin orang yang benar-benar jahat tempo hari, tetapi hari ini saya berusaha keras untuk menjadi pria yang baik, dan dia berterima kasih kepada saya untuk itu. Daripada menyimpan dendam atas apa yang telah terjadi. Apa yang dia lakukan pada dasarnya adalah menuntun saya untuk melihat, setidaknya menginspirasi saya untuk melihat apa yang mungkin. Orang bercerai, Memisahkan keluarga mereka. Meluncur melalui pernikahan. atau berjuang melewatinya. Saya Cas. Saya Catherine. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan kami yang kasar dan beracun. Kami adalah pernikahan besok. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Baiklah, mari kita bicara tentang rasa syukur, hak, kepuasan diri, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi seseorang dengan narsisis di rumah. Oh, ini akan membuat orang kesal. Oke, jadi saya akan memulai yang ini. Jadi alasan saya ingin berbicara tentang rasa syukur hari ini dan khususnya rasa syukur dan hak adalah karena sesuatu telah terjadi dalam pernikahan khas hari ini di mana kita tidak saling berterima kasih. Sekarang saya akan mendengar sepanjang waktu saya tidak akan berterima kasih kepada suami saya karena merawat anak-anak karena mereka adalah anak-anaknya. Saya tidak akan berterima kasih kepada suami saya karena telah mencuci pakaian, karena itu cuciannya. Yah, inilah masalahnya. Jika kita dapat mengubahnya dan mulai berterima kasih kepada suami atau istri kita atas apa yang mereka lakukan, apa yang akan bergeser? Jadi jika dia mencuci pakaian yang biasanya. Bukankah saya kebanyakan melakukannya, tetapi dia akan melakukannya. Saya akan berterima kasih padanya. Bahkan jika, hey, terima kasih telah mencuci pakaian Anda. Saya sedikit tertinggal. Sekarang, alasan saya berterima kasih padanya adalah karena dia melakukan sesuatu, dan sekarang... Sebentar, izinkan saya memberikan contoh langsung mulai hari ini. Dia berterima kasih kepada saya karena telah melakukan mesin pencuci piring, meskipun dia tahu bahwa saya bisa menaruh lebih banyak piring di sana. Dan Anda menghentikan mesin pencuci piring, memasukkan lebih banyak ke sana. Saya masih Jadi terima kasih, bukan? Oh, contoh yang bagus. Jadi saya tidak berterima kasih padanya karena itu adalah tanggung jawab saya. Jadi contoh cucian, itu juga sebenarnya bukan tanggung jawab saya. Kami memiliki seseorang yang merawat anak-anak kami beberapa waktu dan membantu mencuci pakaian. Dan saya juga berterima kasih padanya. Tidak masalah jika saya membayarnya. Saya masih berterima kasih. Itu benar. Jadi dalam hal rasa syukur, perlu ada rasa syukur di kedua sisi. Jadi apapun yang dilakukan suami Anda, apakah dia menyediakan atap di atas kepala Anda? Saya berterima kasih kepada suami saya, tidak setiap hari, tetapi cukup sering untuk bekerja sangat keras sehingga kami dapat memiliki semua yang kami miliki. Saya tidak berhak untuk itu. Setiap kali kita menghabiskan uang bersama keluarga, untuk anak-anak. Bahkan jika itu berasal dari kartu debit saya seperti kami memiliki rekening bank terpisah dan rekening bank bersama yang kami miliki hanya karena ada bisnis yang berbeda, ada segala macam hal, jadi saya pergi dan membeli gerobak untuk salah satu gerobak 4 tempat duduk yang benar-benar badas, kami adalah kru kecil. Ya itu seperti gerobak mewah itu luar biasa dan saya berkata gadis-gadis ridik mari kita berterima kasih kepada dua itulah yang mereka sebut dia jadi ayah untuk gerobak kami yang luar biasa dan kemudian dia berkata terima kasih mama Anda tahu dan kami berterima kasih satu sama lain karena kami berada di tim yang sama. Itu benar. Jadi berterima kasih kepada suami Anda karena telah bekerja. Berterima kasih kepada suami Anda atas apapun yang dia lakukan di rumah. Berterima kasih kepada suami Anda karena telah menjadi seorang suami ayah yang baik. Berterima kasih kepada suamimu karena telah menjadi suami yang penuh. Ini untuk istri juga. Ya, apa yang ingin saya masuki? Maaf, suami juga. Ya, jadi jika Anda mulai melakukan itu, salah satu dari Anda harus mulai. Jadi jika Anda terbiasa, jika Anda merasa puas, seseorang harus memulainya. Jadi jika Anda mendengarkan ini, Anda dapat memulainya karena yang kami inginkan adalah untuk suami Anda juga. Jadi jika Anda seorang istri, Anda ingin suami Anda berterima kasih sehingga saya lebih memperhatikan anak-anak tetapi saya masih suka berterima kasih. Terima kasih banyak telah menjadi mama yang baik. Terima kasih banyak untuk memastikan bahwa anak-anak semua terdaftar dalam kegiatan mereka. Terima kasih banyak untuk apapun itu, apapun yang saya lakukan dan ini membuatnya tampak sangat pekerjaan biru dan pekerjaan merah muda dan kami sedikit biru dan merah muda dalam keluarga ini. Kami berdua menghasilkan uang, kami berdua memiliki perusahaan, kami berdua perusahaan saya. Sebenarnya lebih seperti hierarki ton orang di sana dan dia lebih dari pertunjukan satu orang perusahaan yang sama sekali berbeda, bukan? Model bisnis yang sama sekali berbeda yang kami lakukan. Tidak masalah siapa yang menghasilkan lebih baik. Kami saling berterima kasih. Alasan saya mengatakan itu adalah karena pembagian peran. Jadi Anda berdua mungkin bekerja penuh waktu atau mungkin ibu rumah tangga dan ayah yang bekerja penuh waktu atau sebaliknya. Anda tetap tidak boleh berpuas diri atas apa yang dilakukan orang lain. Pria cenderung berpikir, ya, jika saya membawa pulang gaji, maka itu perannya. Adalah tugasnya untuk merawat anak-anak. Mengapa saya harus berterima kasih? Baiklah, aku akan memberimu yang besar, yang sangat, sangat besar. Seks, bukan? Pria berpikir bahwa mereka berhak atas seks karena mereka membawa pulang gaji itu. Anda tahu, ada saat-saat ketika Anda panas dan berat dan siap untuk pergi dan kemudian ada saat-saat di mana Anda hanya ingin terhubung dengan saya dan saya berterima kasih kepada Anda untuk itu benar dan saya pikir itu. Seperti kemana perginya sopan santun ya lo. Anyai. Ya, itu rasa hormat. Saya pikir apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan, ada peran dan terima kasih. Saya tidak. Sebenarnya, saya kehilangan pemikiran. Ya, tidak apa-apa, tapi poin menyeluruh saya adalah bahwa Anda harus saling berterima kasih.
Jadi terlepas dari apa peran Anda, saya tahu apa yang akan saya katakan. Anda tahu, Anda harus jika Anda seorang pria dan istri Anda merawat anak atau anak-anak atau rumah, berterima kasih padanya akan pergi jauh dan saya akan memberitahu Anda, jika Anda menghabiskan 1 hari dengan semua anak-anak Anda dan harus membersihkan setelah kekacauan yang disebabkan anak-anak Anda mungkin akan melihat bahwa mungkin terima kasih itu pantas. Anda tahu, saya pulang kemarin. Pengasuh kami sakit dan jadi saya pulang ke rumah setelah melakukan semua hal dengan gadis-gadis itu dan dia berkata saya sudah bersama salah satu anak kami selama beberapa jam. Bagaimana Anda melakukannya? Terima kasih. Anda tahu dan itu sangat penting karena bukan hanya karena dia merasa sulit, saya juga merasa sulit, tetapi itu hanya salah satu dari hal-hal di mana Anda harus berterima kasih satu sama lain. Dan wanita, saya tidak berbicara dengan banyak pria tentang hal ini karena saya menjalankan program untuk wanita, tetapi wanita akan mengatakan dengan baik, saya tidak berpikir saya perlu untuk berterima kasih kepada suami saya karena telah bekerja. Itu adalah pekerjaannya dengan benar. Tetapi tidakkah Anda kadang-kadang merasa frustrasi jika Anda berada di rumah bersama anak-anak Anda dan Anda tidak bisa pergi ke semua janji dan Anda tidak bisa pergi ke saya tidak tahu mendapatkan kuku Anda selesai, Anda tidak bisa melakukannya. Lakukan semua itu, tetapi jika Anda berterima kasih, Anda tahu, dan jika Anda adalah kemitraan, maka Anda dapat membuka percakapan dan merasa senang dengan apa yang Anda lakukan. 100% dan Anda tahu saya ingin menambahkan sebelum kita melewati rasa syukur seperti Anda bisa benar-benar nyata dengan itu, Anda tahu Anda bangga menjadi seorang mama, Anda ingin Anda menunggu seumur hidup Anda tidak pernah hamil lebih awal, tidak menghakimi siapapun, tetapi seperti Anda benar-benar memastikan bahwa Anda bisa menjadi seorang mama dengan cara yang benar untuk yang terbaik dengan kemampuan Anda yang benar dan seperti kapan dan saya pikir saya menjadi ayah yang hebat. Jadi salah satu hal yang saya suka lakukan adalah Anda tahu Catherine, Anda sangat baik. Mama, cara Anda belajar tentang bagaimana menghadapi emosi mereka telah mengilhami saya untuk ingin menjadi ayah yang lebih baik seperti memberikan mengapa Anda bersyukur Anda tahu karena meskipun sesederhana terima kasih untuk kereta bawah tanah atau Chipotle apapun yang Anda tahu terima kasih. Bekerja sangat keras sehingga kita bisa pergi Anda tahu memiliki sedikit piknik di pantai seperti yaitu mungkin pekerjaan yang Anda daftarkan untuk mama atau bekerja atau apapun tetapi itu hanya berarti jauh lebih banyak jika Anda memiliki alasan di balik rasa syukur karena itu tidak. Hanya karena itulah yang kami putuskan untuk dilakukan, jika itu berhasil, orang-orang tidak akan begitu marah tentang peran sepanjang waktu, ya, Anda menginginkan anak-anak, jadi Anda harus disitulah Anda mulai mengeluh, itu sebaliknya, baca, Dale Carnegie bagaimana memenangkan teman dan mempengaruhi orang, itu. Seperti hal pertama yang dia bicarakan, mungkin yang kedua, saya tidak ingat, tapi ya, oke, apapun yang Anda inginkan sebelumnya, saya. Tidak, saya pikir ini saat yang tepat untuk pindah ke bagian narsisme. Oke baiklah. Kita bisa bicara, mungkin tentang berpuas diri sedikit, alasannya sederhana, saya pikir, dan saya tidak tahu apakah ini tempat yang ingin Anda tuju, tetapi saya pikir Anda berpuas diri. Sejumlah alasan salah satunya adalah bahwa kita berbicara apa yang baru saja kita bicarakan di sana, seperti kita mengambil peran dengan benar, inilah yang Anda pilih untuk dilakukan dengan benar, Anda harus bekerja dengan benar dan Anda mendapatkan hak itu sehingga memaksa Anda untuk menjadi puas diri. Tapi saya pikir juga Anda hanya perlu melihat ke dalam ketika saya mengajar pria tentang sopan santun dalam program saya yang terdengar konyol mungkin bagi sebagian dari Anda mendengarkan tetapi seperti Anda membawakan saya camilan atau makan malam dengan benar dan sebenarnya Anda selalu seperti saya akan melakukannya dengan benar dan Anda membawa. Itu bagi saya seperti kadang-kadang karena saya suka melakukan itu ya dan saya menghargai itu jadi tentu saja saya mengucapkan terima kasih tetapi beberapa dari Anda hanya mengambil makanan dan bahkan tidak mengalihkan pandangan Anda dari TV. Terima kasih. Jadi Anda tidak benar-benar menggunakan rasa syukur. Itu kepuasan dengan cara lain yang saya ingin orang pikirkan. Dan hak dan harapan. Ya, di sana, ya. Dan saya pikir ketika ada harapan, semakin banyak alasan untuk menggunakan rasa syukur. Jadi jika Anda mengharapkan, maka katakanlah istri Anda membuat makan malam setiap malam. Ya, pertama-tama Anda sangat buruk. Saya tidak membuat makan malam saya hampir tidak memberi makan diri saya sendiri, apalagi seluruh keluarga ini. Tetapi jika Anda mengharapkan bahwa istri Anda akan melakukannya dan dia melakukannya dan Anda kemudian berhak karena harapan dan Anda puas karena Anda tidak benar-benar menatapnya dan mengucapkan terima kasih dan menghargai apa yang dia lakukan, di mana itu meninggalkan istri Anda bagaimana? Apakah Anda, bagaimana perasaan istri Anda, dia kemudian berpuas diri dengan situasi yang sama seperti jika Anda mungkin dia tidak ingin melakukannya lagi, dia mulai melakukannya dengan enggan dan sebelum Anda menyadarinya maka Anda mulai membangun dinding kepahitan dan kebencian yang kita bicarakan sepanjang waktu. Ya, saya pikir ini sangat kuat. Jadi sekarang mari kita semua masuk ke narsisme. Ya, oke, jadi mari kita berikan sedikit latar belakang dan kita akan melakukan keseluruhan. Saya yakin kita akan melakukan banyak episode tentang narsisme. Jadi jika Anda tidak tahu saya seorang yang mengelola sadar diri, narsisis parah, tidak peduli tes apa yang saya ambil, saya kira saya akan mengatakan gagal. Tapi saya kira saya lulus tes, dan seringkali orang ingin tahu mengapa, karena kita semua diberitahu narsisis tidak bisa berubah. Dan Anda tahu, saya pikir Andalah yang mengatakan kepada saya suatu kali tentang 7 menit meal tidak ada yang bisa melakukannya. Benar semuanya. Saya pikir itu adalah meal 4 menit, semua orang melakukan 7 menit. Sementara ya tidak ada yang mungkin bisa saya lakukan 7. Ya,
Mil 4 menit, semua orang berpikir itu tidak mungkin sampai seseorang melakukannya, dan kemudian begitu banyak orang setelah melakukannya dengan benar dan masalah dengan media sosial adalah ini telah menjadi Tren kereta musik yang semua orang melompati sehingga orang-orang yang serius karena mereka takut mereka memiliki narsisme dalam pernikahan mereka, pasangan mereka biasanya adalah siapa yang mereka salahkan dan kami membicarakan hal ini sepanjang waktu. Anda tahu jika Anda hanya menyalahkan, dan Anda khawatir tentang Anda kemudian mungkin Anda harus melihat beberapa sifat tetapi terlepas dari itu setelah beberapa tahun mencoba melakukan banyak pekerjaan pada saya dan itu akan menjadi yang besar pada saat itu benar-benar baik-baik saja Anda tidak menyadari bahwa saya adalah seorang narsisis kami tidak punya ide namun baik-baik saja, tetapi Anda mengenali sesuatu yang dapat Anda lakukan yang dimulai dengan rasa syukur, kurang hak dan tentu saja tidak berpuas diri, dapatkah Anda membicarakannya sedikit? Ya saya pikir begitu hanya mundur sedikit, jadi narsisme telah menjadi kata kunci ya selama beberapa tahun terakhir dan ketika kami pertama kali menikah saya benar-benar mengira Anda adalah seorang sosiopat karena semua orang tahu apa itu sosiopat. Tapi narsisme bahkan tidak muncul di radar saya sampai jauh kemudian ketika itu saya mulai mengenali oke, jadi lihat sifat-sifat ini apa yang bisa saya lakukan karena ketika Anda menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki sifat narsistik parah Anda terus-menerus melihat diri sendiri apa. Dapatkah saya melakukannya untuk membuat segalanya lebih baik dan itu tidak dengan cara yang sehat saya kemudian dapat melakukannya dengan cara yang sehat tetapi saya akan pergi ke terapi mengatakan bagaimana saya mengelola kemarahan suami saya bagaimana saya membuatnya tidak merasakan ini bagaimana melakukannya. Saya membuatnya bersikap manis kepada saya, bagaimana saya mendapatkannya, bagaimana saya membuat suami saya melakukan apapun, jadi pada awalnya itu adalah perilaku kodependen dan kodependensi berarti Anda menghargai kesejahteraan orang lain dengan merugikan Anda sendiri, itulah arti kodependensi, jadi saya bukan orang yang kodependen, tetapi ketika Anda menjalin hubungan dengan seorang narsisis, tidak masalah seberapa kuat seseorang Anda, jika Anda belum mengembangkan keterampilan yang Anda butuhkan, dia adalah pembangkit tenaga listrik dengan cara terima kasih. Melakukan itu dalam yang baru-baru ini juga bagi Anda yang tidak dapat melihat video dia baru saja membuat saya melenturkan ya itu benar ya tapi secara emosional saya adalah orang yang sangat kuat dan jadi ketika saya mengenalnya dan saya mulai melihat semua sifat ini saya ingin mencari tahu apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri dan bagaimana saya bisa membuatnya berubah. Jadi itulah latar belakangnya. Begitu saya menyadari bahwa itu bukan apa-apa yang bisa saya lakukan, tidak dengan cara saya melakukannya dalam perilaku kodependen saya. Dan lagi, saya harus mengatakan, saya adalah hal terjauh dari kodependen, tetapi ketika Anda menjalin hubungan dengan seorang narsisis dan Anda memiliki sifat-sifat parah ini, Anda mulai menampilkan beberapa sifat kodependen. Ya, Anda mungkin akan melakukannya. Ini tidak seperti 100%, tapi bagaimanapun, jadi apa yang saya pelajari adalah ketika saya benar-benar mempelajari narsisme dan Anda dapat mencarinya, semuanya online, saya akan mencari informasi yang sebenarnya. Meskipun jangan hanya pergi ke situs web apapun, jangan gunakan media sosial dengan serius. Ya, cari DSM-5, jadi itulah statistik diagnostik. Atau manual statistik dan ini adalah edisi kelima jadi lihatlah itu dan Anda akan melihat semua apa itu narsisme dan tentu saja Anda harus didiagnosis oleh psikiater dan beberapa psikolog terdaftar tetapi bagaimanapun juga ketika Anda melihat apa itu dan Anda mulai memahaminya. Sedikit Anda pertama-tama hal lain pertama-tama saya pikir saya mengatakan bahwa beberapa kali jadi pertama-tama adalah semuanya sangat penting ketika saya mengatakan pertama-tama 5.000 kali itu berarti itu sama pentingnya. Mundur dan terus menonton ya. Ya, jadi orang akan mengatakan narsisis tidak bisa berubah lagi. Cari itu, lihat Asosiasi Psikologi Amerika, cari artikel ilmiah. Narsisis dapat membuat kemajuan, mereka dapat sukses dengan dukungan yang tepat. Itu tidak dapat disembuhkan dan diperbaiki, Anda akan selalu menjadi narsisis. Saya harus menangkap diri saya sendiri. Ya, jika Anda memiliki gangguan kepribadian narsistik atau gangguan kepribadian apapun, Anda tidak menyingkirkan gangguan kepribadian tetapi Anda dapat membuat kemajuan, Anda tahu, berubah dengan cara berubah persis sehingga Anda dapat berubah dan Anda dapat menyadarinya. Jadi saya meneliti itu karena semua orang mengatakan jika Anda seorang narsisis, Anda tidak dapat berubah. Saya seperti omong kosong, saya tidak suka itu, saya tidak percaya, apa yang bisa saya lakukan, jadi itu latar belakang saya yang bertele-tele. Tetapi apa yang saya mulai lakukan, Anda dipersilakan, itu kesenangan saya, Anda adalah pembicara dalam keluarga, tetapi saya dapat berbicara dengan Anda, jadi apa yang saya mulai? Untuk melakukan itu saya mulai. Kombinasi Yesus dan untuk saya ada apa film apa itu dari saudara tiri ya ampun. Lebih baik lanjutkan dengan ini, saya tidak tahu apakah kita akan punya waktu, oke. Bagaimanapun, jadi saya mulai melihat sangat dalam, saya harus melakukan banyak pekerjaan karena dia kejam, saya juga bisa kejam, kami telah berbicara tentang reaktivitas saya dan saya pasti memilikinya di sana, dia tidak membuatnya, itu ada di sana, dia hanya membawanya keluar dan orang lain juga mengungkitnya, bukan hanya salahnya, tetapi saya adalah yang paling kejam dengannya. Tetapi bagaimanapun saya mulai menggali lebih dalam dan kembali ke beberapa kualitas yang saya tahu sangat membantu dalam situasi apapun dan saya adalah orang yang saya miliki.
Jaringan besar teman-teman rekan, hanya orang-orang yang saya miliki di jaringan saya, tidak semua orang menyukai saya bisa menjadi banyak, saya kepribadian yang sangat kuat, tetapi secara umum saya memiliki lingkup pengaruh yang sangat besar dan saya tahu itu. Jadi sayang apa yang kamu lakukan? Saya tahu apakah Anda berada di tepi kursi Anda. Jadi syukur, apa yang bisa saya syukuri? Karena saya menunjukkan rasa puas diri, empati, bagaimana saya bisa melihat apa yang dia tampilkan dan pertama-tama tidak berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan saya karena sampai poin itu saya pikir saya sedang berpikir, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lihat, apa yang bisa saya pahami. Jadi ketika Anda kembali ke pelajaran ini hari ini, yaitu tentang rasa syukur, hak, kepuasan diri, dan narsisme jika Anda bekerja dengan seseorang dengan sifat narsistik dan itu tidak perlu. Narsisme penuh. Bisa saja melawan pertahanan yang marah. Hal-hal yang memiliki akar narsistik bahkan ingat untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada orang itu karena sekarang Anda tidak bertanggung jawab untuk mengelola emosi orang lain. Tetapi jika Anda berterima kasih kepada seseorang, jika Anda tidak berpuas diri, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, dan ketika Anda benar-benar terlibat dalam hubungan dan dalam komunikasi dan dalam percakapan dengan orang ini yang dapat mengurangi banyak kemarahan, sekarang orang itu masih harus melakukan apapun yang perlu mereka lakukan, mereka harus bekerja dengan baik karena ada akar kemarahan, tetapi Anda dapat mengurangi banyak hal dengan menjadi yang terbaik. Bisa dengan yang tentu saja Anda ingin menunjukkan rasa terima kasih, Anda tidak pernah ingin berpuas diri, Anda tidak pernah ingin berhak benar. Saat ini, inilah hal terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk kalian dan itu adalah bahwa jika seorang narsisis mampu melakukan bom cinta, itu berarti mereka tahu bagaimana jadi ini adalah bagian dari mengelola pasang surut. Dia tidak bertanggung jawab atas saya dalam kasus ini. Tergantung pada hubungan Anda tidak bertanggung jawab atas mereka. Tapi yang bisa kamu pahami adalah dengan dia menunjukkanku ketika aku muncul tanpa berkelahi, kan? Itu adalah percakapan yang sangat bagus. Terima kasih. Apa fungsinya? Itu mengingatkan saya pada cinta yang mampu saya berikan, bukan? Anda pria yang sangat baik. Saya mungkin orang yang benar-benar jahat tempo hari, tetapi hari ini saya berusaha keras untuk menjadi pria yang baik dan dia berterima kasih kepada saya untuk itu. Daripada menyimpan dendam atas apa yang terjadi. Apa yang dia lakukan pada dasarnya adalah menuntun saya untuk melihat setidaknya menginspirasi saya untuk melihat apa yang mungkin yang akhirnya di mana saya mulai menyadari bahwa kami hanya berjuang setiap 3 hari, ini luar biasa. Dia mulai melihat banyak hal. Mulai melihat hal-hal yang klik, jadi kadang-kadang kalian ingin tahu apa yang membuat Anda ingin berubah benar. Khususnya wanita menanyakan hal ini kepada saya sepanjang waktu di media sosial dan apa yang saya yakini melihat ke belakang sekarang adalah Anda dapat menunjukkan empati karena Anda mulai dengan rasa syukur. Dan saya ingin mengakhiri dengan ini karena berkali-kali kami mengatakan Anda tidak memiliki tanggung jawab untuk mengelola emosi pasangan Anda tidak memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka melalui kemarahan. Tetapi inilah masalahnya, itu mungkin bukan tanggung jawab Anda, tetapi Anda memiliki kesempatan dan ini seharusnya. Jadilah orang yang paling Anda cintai di dunia atau setidaknya Anda melakukannya pada satu titik yang benar. Jadi ambil kesempatan untuk membantu pasangan Anda mengelola emosi mereka sendiri dan Anda akan bisa sampai ke tempat yang benar-benar indah. Itu adalah sangat indah. Sampai jumpa lain kali. Sampai berjumpa.